ما يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماء وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Semoga Allah melimpahkan berkah bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Sekali lagi syukron bagi Ustazah Wiwitnya atas bacaan Al-Quran pada malam hari ini. Baik, sebelumnya ahlan wassalam bagi Ustaz. Satu dua. Bentar, ini backgroundnya. Ya, Bagaimana alhamdulillah. kabarnya Ustaz pada malam hari ini? Alhamdulillah. Afwan, Anda izin memulai kajian kita pada malam hari ini? Ya, siap. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat sehat, maupun nikmat lainnya sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di Majelis Ta'lim Asyababul Ilmi dalam rangka kajian tablik akbar spesial milad yang ketiga tahun yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala serta dinaungi oleh para malaikatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Masya Allah. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kia. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut susunan acara kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Baik teman-teman, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, masuki acara yang kedua yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Huzaifah dengan tema meredam api ujub, menjaga hati dari kesombongan diri. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan sedikit biodata pemateri kita pada malam hari ini agar kita itu saling mengenal. Baik, pemateri kita malam hari ini bernama Ustadz Huzaifah Aslan Mubarok atau biasa disapa atau dipanggil Ustadz Zai. Dan beliau berdomisili di Tasikmalaya, teman-teman. Dan untuk kegiatan atau kesibukan beliau lainnya, beliau ini seorang musyrif asrama di Markas Al-Quran Tasikmalaya. Beliau mengajar dan beliau juga mengisi kajian.
Dan untuk online-nya beliau ini isi kajian serta seorang kreator video. Masya Allah ya teman-teman pemateri kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya Ana ingatkan bagi seluruh peserta kajian lagi apabila berkenan on cam dipersilahkan, tetapi untuk mikrofonnya dimohon untuk dimatikan saat kegiatan penyampaian materi berlanjut demi kelancaran kajian kita pada malam hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi dan sepertinya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan pemaparan materi pada malam hari ini. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama Ba'du, teman-teman semuanya, kita sama-sama berdoa dulu ya agar niat kita lurus thalabul ilmi di sini, mencari ilmu ya, agar semuanya menjadi pahala. Sama-sama kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya yang saya hormati dan berterima kasih juga kepada teman-teman admin ini nih Asyabab Hubul Ilmi ya. Terima kasih banyak di acara miladi yang ketiga ini. Semoga dengan tablik akbar ini bisa menjadi lebih bersyukur, tanda syukur kita ya mengadakan tablik akbar yang ke milad ketiga ini. Dan semoga bisa menjadi istiqomah ke depannya. Semoga bisa menjadi terus bergerak di bidang dakwah meskipun di Zoom ini insya Allah menjadi kebaikan mengajak teman-teman di luar sana agar bisa thalabul ilmi dengan wadahnya di Asyabab Hubul Ilmi, insya Allah. Dan teman-teman juga yang hadir di sini, semoga dengan segala pengorbanan waktunya, mungkin malam hari ini ada yang istirahat, ada yang ngerjain tugas, mungkinnya ada yang main, tapi teman-teman hadir di majelis ilmu, teman-teman juga mengorbankan kuota, mungkin ya mengorbankan hartanya untuk bisa thalabul ilmi, maka semua pengorbanan itu semoga dengan niat kita lurus ingin thalabul ilmi itu menjadi penggugur dosa dan menjadi pahala kebaikan kita untuk kita, keluarga dan orang tua kita. Tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nih hari ini kita akan membahas meredam api ujub, menjaga hati dari kesombongan diri. Menjaga hati. Teman-teman, kalau kita cermati ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama itu unsur jasad. Unsur yang pertama itu unsur jasad. Unsur jasad itu yang ya terlihat oleh kita gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang rajin olahraga, makanannya sehat, kelihatan jasadnya bugar, yang rajin skincarean, yang rajin ngerawat, kelihatan lah gitu ya. Dari jasadnya juga dia suka ngerawat bersih gitu, yang sering wudhu, yang rajin mandi, misalkan oh pokoknya kelihatan lah jasadnya. Itu unsur jasad. Yang kedua itu ada unsur akal. Manusia itu punya 3 unsur. Nah yang keduanya unsur akal. Unsur akal itu akan terlihat juga kalau misalkan orang itu berpendidikan gitu ya. Orang itu pintar, orang itu hafal Quran, kelihatan gitu. Berarti ini orang cerdas nih akalnya gitu. Kelihatan. Nah, yang ketiga itu ada unsur hati, unsur kolbu. Nah, yang akan kita bahas kali ini. Nah, unsur hati ini ya, ini tuh nggak bisa kita lihat gitu. Beda dengan jasad dan akal. Nggak bisa kita lihat unsur hati itu, tapi bisa kita rasakan. Contohnya ya gini. Kata para ulama itu, orang soleh itu ya, orang soleh itu tidak diukur dari pintarnya akal. Misalkan ya dia orang pintar gitu, dia orang yang hafal Quran belum tentu soleh. Dia pintar nih paham agama misalkan ya, dia pintar ngedalil, pintar nasihatin orang, belum tentu soleh. Karena kata para ulama, ukuran soleh itu bisa dilihatnya dari hati. Nah, yang tadi yang akan kita bahas,
Unsur yang ketiga, unsur hati. Unsur hati ini nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya, misalkan kita lagi naik bis, nih, contoh ya. Lagi naik bis, ketemu orang asing, duduk dengan orang asing di samping kita nih, orang asing. Terus tiba-tiba orang asing itu tuh bertanya, mau kemana teh gitu ya, mau kemana kak gitu. Oh saya mau ke Jakarta misalkan ya. Oh sama dong, misalkan saya juga mau ke Jakarta, ngobrol aja ya. Asik ngobrol sampai nggak kerasa waktu sampai di Jakarta. Dan kamu dan kita duduk dengan orang asing itu, di samping orang asing itu tuh merasa nyaman gitu. Orangnya tuh humble, dia ngomongnya baik. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan hati orang itu, sifat orang itu tuh baik. Bisa kita rasakan kebaikannya. Nah, tandanya hati dia tuh baik. Tapi pernah nggak teman-teman misalkan duduk dengan orang asing atau di kelas lah atau di kuliahan misalkan ya dengan mahasiswa baru, orangnya tuh kayak banyak masalah gitu, wajahnya tuh apa apa murem gitu ya. Terus kayak lirikannya juga aneh, kayak banyak masalah lah gitu dari wajahnya tuh. Terus kita juga mau ngajak ngobrol tuh segan gitu, takut gitu ya, gak enak. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan hati dia tuh lagi bermasalah. Mungkin ya dia lagi gak mood, mungkin dia lagi banyak masalah di rumahnya, mungkin ya akhirnya terekspresikan. Nah, makanya hati itu memang tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan gitu. Nah, kalau teman-teman bergabung dengan orang-orang soleh, itu kerasa banget hati itu adem. Teman-teman kalau misalkan di sosial media atau di dalam kehidupan, di real life, di kehidupan yang nyata, lihat orang-orang soleh, lihat para ulama, misalkan ya, lihat Ustadz Adi Hidayat, misalkan Ustadz Hanal Ataki, atau misalkan Ustazah Halimah, atau siapapun itu ya, ngerasa adem jadi kita tuh. Kita bisa tahu, oh hati mereka tuh adem baik gitu. Nah, hati itu bisa kita rasakan. Sekarang, karena kita ngebahas tadi tentang meredam api ujub, sombong itu ya, sombong diri. Nah, kesombongan diri pun itu bisa kita rasakan. Orang yang sombong itu bisa kita rasakan gitu sifatnya. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong. Ada iklan, ada pengumuman di pesan. Bentar, bentar. Bisa kita rasakan orang yang sombong tuh terlihatlah dari perilakunya, dari cara berbicaranya, dia apa ya bahasanya kayak ingin memamerkan sesuatu tapi dengan bahasa yang halusnya bakal kelihatan lah orang yang sombong itu. Nah, kita nanti dulu ngebahas yang sombongnya. Teman-teman, maka itu kata Rasulullah ya, kata Rasulullah di hadis Bukhari nomor ke-52 gitu tentang jasad. Jadi kata Rasulullah, "Idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu." Jadi kalau misalkan hati seseorang itu buruk, itu bakal kebawa buruk juga ke pikirannya gitu ya, ke perilakunya. Kelihatan lah orang yang mudah iri, orang yang mudah dengki, orang yang sombong itu kelihatan, bakal kelihatan karena kata Rasulullah, jika hatinya rusak atau dagingnya rusak, maka akan rusak seluruhnya. Tapi jika hatinya baik, itu kelihatan dari perilakunya juga bakal kelihatan baik. Udah bisa kita ukur. Nah, karena kita ngomongin hati dan ujub itu sombong, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas tentang hati dulu. Nanti setelah itu kita akan bahas tentang sombong diri ya. Jadi bagaimana agar kita jauhlah meredam api dari ujub, dari sifat sombong diri. Menjaga hati dan sombong diri. Kita bahas hati dulu. Hati itu mempunyai kualitas. Nah, di dalam Al-Hikam itu, hati itu terbagi menjadi tiga. Kualitas hati itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kolbun mayitun atau hati yang mati. Yang pertama, kolbun mayitun atau hati yang mati. Yang pertama, kolbun mayitun atau hati yang mati. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Benar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah,
wahai Nabi Muhammad, ketika engkau memberi peringatan kepada orang yang hatinya mati, itu bakal susah didengerin. Jadi ciri-ciri orang yang mati itu, qalbun maitun itu, ciri-cirinya pertama nih, orang itu tuh susah untuk dinasehati. Hatinya itu susah untuk dinasehati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, diperingatin pun misalkannya diperingatin atau udah ditekanin dikerasin misalkannya itu nggak ada respon apa-apa, dia bakal bodoh amat. Nah, hati yang mati itu kata para ulama itu ada dua, hati yang susah dinasehati, dan yang kedua meskipun udah diperingatin gitu ya, udah dihukum misalkannya, udah dipakai bahasa yang keras gitu ya, itu nggak ada respon, dia bodoh amat gitu orangnya, meskipun salah bodoh amat. Nah, ini tuh hati yang mati itu seperti ini. Contoh, ini bisa juga termasuk sombong. Misalkan kita ini, misalkan, mohon maaf ya, sombong itu bukan hanya soal pamer harta, bukan hanya soal pamer jabatan, misalkan ya, bukan hanya soal pamer kedudukan, bukan. Tapi ibadah juga bisa sombong. Contoh, teman-teman hijrah nih, hijrah ya. Misalkan ada yang dicadar hari ini, ada yang jilbabnya udah besar, misalkan ya. Tapi kadang teman-teman itu ngerasa di dalam hati diri teman-teman tuh ngerasa paling baik daripada yang lain. Nah, itu tuh sombong juga. Gak boleh juga misalkan ya, oh aku udah hijrah, terus ngeliat teman kita atau orang lain yang misalkan, mohon maaf ya, pakaiannya masih, wah banyak membuka aurat misalkan ya, belum dijilbab, ngomongnya masih kasar, terus kita ngerasa kita yang paling baik di daerah situ, misalkan ya, kita paling baik di lingkungan itu, nggak boleh. Itu juga termasuk sombong. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya kata Rasulullah, kalau misalkan ya, kita ngerasa punya sifat itu, terus tiba-tiba kita dapat nasihat nih, kayaknya aku punya sifat itu, misalkan. Sekarang dapat nasihat, misalkannya tertampar. Kalau teman-teman berubah, tandanya hati teman-teman tuh masih hidup, masih baik. Tapi kalau dinasehati, misalkan sama Azai, Azai nasihatin, hati-hati. Kalau udah hijrah, jangan merasa soleh, jangan merasa udah jadi baik, jangan. Kita harus tetap tawadu, tetap baik, rendah hati gitu ya. Tapi teman-teman gak nerima misalkan, ah ya udahlah gimana aku aja orang hijrah-hijrah aku. Nah, tandanya ini hatinya susah dinasehati nih, ya boleh gitu. Misalkan dinasehatin tentang hati-hati ya, jangan sampai berlebihan dengan lawan jenis misalkan, contoh, dia ngedengerin, dia tuh ngedengerin, cuman nggak diamalkan. Nah, jadi orang tuh susah dinasehati, diperingatin misalkan sama kita, udah dibilang jangan deketin, jangan berlebihan dengan lawan jenis, takutnya terjadi apa-apa, udah diperingatin sama kita terus dia nggak ada respon. Nah, ini ciri-ciri orang hatinya udah mati tuh, udah nggak bisa gitu dinasehatin, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kolbun maitun, hati yang mati. Yang kedua, kolbun maridun, hati yang sakit. Kolbun maridun, hati yang sakit. Kolbun maridun, hati yang sakit. Teman-teman, kalau kita, badan kita nih ya, jasad kita, tadi kan ada 3 unsur ya, manusia itu ada unsur jasad, unsur akal, sama unsur kolbu, unsur hati. Unsur jasad, kalau sakit itu ada gejalanya, misalkan kayak panas, flu, mah, atau apapun lah jasad, apa gejalanya. Kalau hati itu juga sama. Kalau hati yang sakit itu ada gejalanya. Gejalanya apa aja? Ciri-cirinya apa aja? Yang pertama ini ciri-ciri hati yang sakit. Yang pertama, tidak merasa nikmat ketika beribadah. Nih, ini hati yang sakit itu gejalanya ini. Kalau kalau jasad mah mungkin kayak panas, dingin, flu, mah atau apapun lah itu. Nah, kalau hati itu yang pertama, ciri-cirinya ya gejalanya tidak merasa nikmat ketika beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu pesimis ketika berdoa. Selalu pesimis ketika berdoa. Dia yakin gitu ya, dia berdoa, oh ya Allah, aku yakin rezeki dari Engkau, Engkau Maha yang memberikan kesehatan, ya Allah, aku yakin kamu selalu membimbing aku. Misalkan dia ngedoanya yakin, tapi kadang kadang suka ada ragu-ragu ini kenapa ya doa aku kayaknya belum didengar-dengar, belum dikabul-kabulin. Nah, ini
Hati yang sakit tuh dia selalu pesimis dengan doanya. Dan nggak boleh. Kalau kita udah hijrah, kita harus selalu berprasangka baik sama Allah. Gak boleh kita pesimis-pesimis, gak boleh. Nah ya, itu ya yang kedua, pesimis dalam berdoa. Yang ketiga, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Nih, ini yang ketiga, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Termasuk sombong, nih nyambung dengan sombong. Misalkan, orang-orang tuh banyak yang nasehatin ke kita, kamu jangan pamer-pamer gitu ya. Takutnya banyak orang yang ya ngiranya kamu pamer, misalkannya sombong. Terus dia tuh ngerasa, perasaan aku memang gini, hidupnya emang emang gini gitu hidup aku tuh. Dia tuh nggak ngerasa bersalah, padahal dia tahu gitu ya, dia tuh ada niat sedikit ingin pamer gitu ya, cuman dia nggak mengakui itu. Dia tuh nggak mau diakui kalau dia tuh pamer, emang hidup aku tuh emang gini, misalkan kayak gitu. Nah, nggak boleh gitu, nggak boleh apa ya, tidak tidak merasa ketika berbuat salah, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Teman-teman, kalau teman-teman main nih ke pesantren saya, saya itu kan kalau misalkan di acara-acara suka, oh suka dihormatinya itu berlebih gitu. Nah, saya itu nggak suka digituin tuh, karena ngerasanya takut, saya takutnya meninggi gitu, nggak mau digituin teh. Nah, teman-teman kalau main ke pesantren saya, kalau main ke pesantren Zai, di kantor pesantren itu ada sofa warna merah, sofanya sering dipakai tamu yang mampir ke pesantren. Sofa yang dipakai tamu tuh yang merah, Zai itu sering tidur di situ. Jadi jangan bayangin Zai tidurnya di tempat yang enak, kasur empuk, enggak, tidur di situ. Bahkan di masjid di karpet yang tipis, Zai tidur di situ juga. Jadi maksud Zai, eh, selalu apa ya, selalu tanamkan biasa aja gitu. Meskipun contoh teman-teman tuh udah punya kedudukan yang tinggi, diberikan rezeki yang lebih misalkan, ya udah biasa aja, karena semua ini tuh hanya titipan aja gitu. Hidup kita ya biasa aja, seperti yang kita nyaman nyaman hari ini, ya nyaman hari ini biasa aja. Jangan sampai jadi karena misalkannya contoh punya harta yang berlebih menjadi pamer ke sana ke sini. Nah, nggak boleh ya. Tuh, itu yang ketiga, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Yang keempat, nih gejalanya banyak banget. Yang keempat, hati yang sakit itu, ciri-cirinya yang keempat, sulit memaafkan kesalahan orang lain. Sulit memaafkan kesalahan orang lain. Dia berat banget gitu memaafkan kesalahan orang lain tuh. Nah, ini ciri-ciri hati yang sakit. Karena teman-teman di sini pejuang hijrah ya, pejuang belajar ilmu, thalabul ilmi, maka kita harus lihat teladan kita nih, siapa Rasulullah. Rasulullah itu meskipun banyak disakitin, teman-teman juga banyak lah dengar Rasulullah dilempar batu, terus juga lagi sholat di iniin kotoran unta kan ya. Tapi kan nggak pernah kesel, nggak pernah nggak pernah jadi ngambek gitu, nggak pernah, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, karena kita sedang belajar agama, sedang hijrah, maka kita juga harus lihat contoh Rasulullah dan terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman masih susah memaafkan kesalahan orang lain, sesakit apapun ya, karena yang namanya manusia kalau sakit hati ya wajar gitu ya kalau sakit hati. Cuman maksud saya itu jangan terlalu diingat-ingat terus lah. Karena kalau terus diingat kesalahan orang, terus diingat rasa sakit itu bakal susah untuk memaafkan. Jangan mengaduk air yang udah keruh. Teman-teman disakitin orang nih misalkan ya. Teman-teman tuh disakitin orang, bayangin ya ini gelas misalkan airnya keruh, ini tuh rasa sakit hati teman-teman yang ada di dalam pikiran teman-teman. Kalau teman-teman diingat-ingat terus nih kesalahan orang atau rasa sakit, itu sama aja teman-teman tuh kayak ngaduk air yang keruh gitu. Dan kalau ngaduk air yang keruh ya bakal tetap keruh, gak bersih-bersih gitu. Makanya buang aja airnya. Penyakit-penyakit yang bikin sakit hati diri kita tuh buang aja gitu, biar kita bersih lagi. Nah, gitu ya. Jadi, maafkanlah kesalahan orang lain. Meskipun ya butuh proses yang lama mungkin untuk memaafkannya. Yang terakhir nih, yang kelima, ya. Lima aja lah. Ciri-ciri hati yang mati itu, yang kelima, itu sering mengeluh. Sering mengeluh. Sering mengalami keluh kesah. Gitu. Sering mengeluh.
agama kita ini mengajarkan untuk selalu optimis. Itu dalilnya di dalam surah An-Najm ayat 39 ayat 40. Selalu optimis. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa kita ini diperintahkan sama Allah untuk mencapai kesuksesan, mencapai kebahagiaan, mencapai mencapai cita-cita yang kita inginkan, itu harus selalu optimis. Nah, kalau banyak mengeluh, banyak malesnya, kadang banyak, aku udahlah, bingung mau ngapain lagi, udahlah, males, misalkan ya, langsung mengeluh. Nah, ini tuh nggak boleh. Hati yang sakit itu ciri-cirinya mudah mengeluh. Kalau hati kita sehat, itu selalu optimis. Meskipun ya, ujian kali ini berat banget, tapi optimis, insya Allah selesai. Insya Allah bisa gitu. Aku bisa. Nah, itu hati yang sehat itu seperti itu. Dan ini bukannya tentang ibadah aja. Tentang masa depan juga harus seperti itu. Teman-teman kalau ingin menjadi dokter, ingin menjadi dosen, apapun cita-cita teman-teman ya harus selalu optimis, kejar itu. Kalau teman-teman banyak mengeluh, banyak menghalu aja misalkan ya, cuman modal menghalu aja nih, tapi nggak mau bergerak. Nah itu nggak akan bisa tercapai cita-citanya. Sama aja mengeluh. Jadi harus optimis. Dan Allah yang mengajarkan itu di dalam surat An-Najm. Sebenarnya kita ini banyak banget tahu diajarin sama Allah itu. Untuk jadi orang yang sukses, untuk jadi orang yang hebat. Kadang pertanyaannya, kita sebagai hambanya jarang dibuka aja pedoman Allahnya, Al-Qur'annya. Coba teman-teman lebih sering buka HP atau buka Quran? Kalau misalkan seringnya buka HP, Qurannya jarang dibuka ya, kita gak bisa lihat pelajaran yang Allah berikan. Padahal Allah itu banyak banget masih pelajaran untuk hambanya. Begitu sayangnya gitu ya. Dengan hambanya sampai banyak pelajaran tuh di dalam Al-Quran. Pedoman gitu ya. Cuman kadang kita males bacanya mungkin, atau ya nggak tahu lah, walau nggak ada waktu mungkin. Itu ya. Itu yang kedua, kolbun maridun. Yang terakhir, kolbun salimun. Hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, kolbun salimun. Nah, semoga kita termasuk kolbun salimun. Kolbun salimun, apa aja cirinya? Yang pertama, selalu ada rasa rindu kepada Allah. Selalu ada rasa rindu kepada Allah. Dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Nih, yang pertama ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi setiap ada nasihat agama atau panggilan Allah, misalkan Allah Akbar, azan, misalkan ya, dia selalu gercep dengan ibadah itu gercep. Contoh lagi, misalkan nemu ilmu tentang sedekah, misalkan, oh ternyata kalau kita sedekah, Allah itu memberikan kita pahala yang luar biasa, bahkan bisa menjadi benteng antara kita dan neraka. Langsung dia tuh jatuh cinta. Ternyata Allah baik banget ya, dia jadi semangat sedekah. Nah, dia tuh kerennya tuh hati yang bersih tuh gitu. Setiap ada hadiah dari Allah atau misalkan Allah lagi manggil hambanya, langsung disaut. Ketika ada nasihat nih, kita dapat nasihat agama, langsung jadi muhasabah diri, jadi motivasi untuk berubah gitu ya. Contoh lagi misalkan, eh, ini orang-orang yang hatinya bersih ya, ketika dia kaget, ketika dia lihat yang indah, lisannya tuh keluar yang baik-baik. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, misalkan ya, Alhamdulillah, misalkan ya, contoh. Masya Allah, Tabarakallah, misalkan ya, contohnya gitu. Nah, sekarang kan kadang suka terbalik, umat muslim ketika lagi lihat yang indah bilangnya, mohon maaf ya, misalkan, wah, gila, misalkan ya, gila nih keren banget. Nah, kan sekarang jadi terbalik, Allahnya hilang di lisannya. Teman-teman kalau lihat saudara kita yang ada di Palestina ya, meskipun mereka tersakiti, ada yang sobek wajahnya, terbelah tangannya, anak kecil yang luka luar biasa, kena runtuhan runtuhan bangunan, ketimpa bangunan yang besar gitu. Tapi lisan mereka tuh, coba dengar aja, lisan mereka tuh nggak pernah lepas hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal mereka tuh luar biasa loh. Kalau kita bayangin sakitnya tuh luar biasa, tapi lisannya tuh gak pernah lepas, Allahnya tuh dalam dirinya tuh selalu ada terus gitu. Nah kita yang dikasih nikmat banyak, waktu yang luang, kadang zikir juga jarang. Ngomongin orang misalkan kadang suka sering misalkan ya, ngomong kasar,
kadang suka sering misalkan. Nyinyir orang kadang suka sering misalkan ya. Zikirnya jarang, baca Qur'annya jarang. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin terluar apa ya? Bagaimana agar kita bisa meredam api ujub? Kalau misalkan hal-hal kecil aja untuk mendekati Allah susah gitu. Bagaimana agar kita bisa terhindar dari sifat sikap sombong? Kalau misalkan hal-hal kecil untuk rindu sama Allah aja tuh nggak ada gitu. Nah, ini yang nyambung dengan sombong itu sebenarnya kita ini bisa hilang dari sifat sombong, sifat dengki, sifat benci, sifat mudah marah. Sebenarnya itu bisa hilang. Asalkan kuncinya bisa pelan-pelan dikit dekat dengan Allah gitu. Kayak misalkan lisannya mulai nih sering zikir, mengingat Allah, hatinya juga sama. Hati kita agar tidak sombong ya harus ada Allahnya di hati kita. Nah, bagaimana menghidupkan Allah di hati kita? Oh, berarti berkuat ibadah, selalu berprasangka baik, selalu perkuat doa gitu ya. Gak boleh kita mudah marah, mudah benci, harus selalu menumbuhkan Allah dalam diri. Kalau kita udah menumbuhkan Allah dalam diri, bukan hanya sifat ujub, sifat sombong yang hilang. Sifat maksiat, sifat kejelekan tuh hilang dalam diri kita tuh kalau Allahnya hidup di dalam hati kita ya itu yang pertama jadi rindu sama Allah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum ini Al-Anfal ayat kedua ini ada 3 poin yang pertamanya innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum tentang rindu sama Allah yang keduanya masih nyambung wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana nah yang keduanya itu seneng atau sangat terbuka mendengar nasihat. Nah, orang-orang yang hatinya bersih itu gitu, senang mendengar nasihat itu terbuka dengan nasihat itu terbuka. Nah, ini masih nyambung ya di dalam surat Al-Anfal. Masih ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatul zadathum imana. Jadi ketika dinasehati dia menerima gitu ya. Terus juga contoh mohon maaf ya misalkan, "Ukti, mohon maaf misalkan ya eh, Ukti tadi misalkan ya ada bahasa yang kurang enak didengar misalkan ya takutnya ukti kebiasaan saya ingetin ya sekarang misalkan oh ya makasih banyak astagfirullah misalkan ya dia ingetin atau misalkan contoh lagi ukti maaf tadi ukti saya mau ingetin aja tadi ukti lihat lawan jenisnya lama banget gitu takutnya berlebihan misalkan ya saya mau mengingatkan aja sebagai muslim oh ya astagfirullah maaf ya ya Allah astagfirullah maaf dia langsung tobat nah hati yang baik tuh gini hati yang baik dia akan terhindar dari sifat sombong dari sifat ujub beda dengan orang yang gini Ukti maaf ya tadi saya lihat Ukti sikapnya kurang enak takutnya bikin orang lain jadi ilfil misalkan ya tiba-tiba dia di lisannya mimik wajahnya oh iya makasih banyak dia mimik wajahnya nerima tapi hatinya apaan sih gitu ya jadi kesel misalkan dengan orang yang nasihatin nah ini berarti hatinya masih sakit nih hatinya masih ada sifat ujubnya masih ada sombongnya gak mau dengar nasihat sedangkan orang yang hatinya baik hatinya bersih itu sangat terbuka mendengar nasihat. Oh, ya udah maafin saya, Ukti, gitu. Sama Zai juga ketika ada kesalahan itu sama followers Zai sama netizen Zai banyak yang DM diingetin, Zai, tadi Zai berlebihan misalkannya ketika ada akhwat yang bertanya di kajian Zai berlebihan. Oh, ya maaf, makasih banyak udah diingetin nanti Zai akan berubah dan benar langsung berubah. Jangan sampai oh ya maaf, ya aja maaf doang gitu ya, tapi nggak ada perubahan. Nah ini hatinya berarti harus dipertanyakan. Langsung aja dan terima aja. Ini teman-teman ya, ketika kita dinasihatin orang itu nggak akan buruk kok ke kitanya, nggak akan turun harga diri, nggak akan jadi hina juga. Justru orang yang sombong yang bakal jadi turun, orang yang sombong yang bakal jadi hina. Kan Allah jelas, Allah juga berfirman kan bahwa orang yang sombong itu nanti akan Allah turunkan sendiri, ya akan Allah yang jatuhkan sendiri. Contohnya misalkan ya dinasehati nih sama orang, contoh ya kamu ini dinasehatin dengan sama orang lain terus kamu bilang ya udah sih gitu ya emang hidup-hidup aku aja emang kamu tahu apa sih tentang aku kedengar sama orang lain misalkan ya kedengar sama orang lain terus orang lain jadi gini ih ternyata sifatnya gitu ya
ngomongin lagi ke orang lain, sampai banyak orang yang tahu sifat kita gitu, gara-gara sombong dikit, Allah langsung turunkannya luar biasa. Itu gara-gara sombong. Oh, makanya jangan sombong tuh gitu, efeknya nanti kita yang bakal diturunin sama Allah langsung. Tuh ya. Itu yang kedua, sangat terbuka dengan nasihat. Nah, yang ketiganya masih di ayat yang sama, di ayat terakhirnya, di ayat keduanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang-orang yang bersitu, orang-orang yang selalu tawakal. Orang-orang yang selalu tawakal itu apa maksudnya, Zai? Orang-orang yang semangat selalu memperbaiki diri, maksudnya tobat gitu ya. Contoh misalkan, duh, takutnya hari ini melakukan salah, tobat. Melakukan salah lagi, tobat. Aduh, takutnya hari ini ada dosa, tobat. Nah, orang yang seperti itu Jai jamin hatinya baik banget. Makanya Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab itu, meskipun teman-teman tahu kan sejarahnya sangar banget kan, beliau ini Umar bin Khattab tuh badannya gede banget. Tapi setiap mau tidur tuh selalu memaafkan kesalahan orang lain atau dia tobat gitu. Beliau tuh selalu tobat setiap mau tidur tuh. Oh ya Allah, takut saya melakukan kesalahan sama orang lain, ya Allah maafkan saya gitu ya. Ataupun kalau misalkan ada orang lain yang salah kepada saya maafkan ya Allah. Terus dia tobat sebelum mau tidur tuh selalu gitu. Setiap mau tidur tobat, mau tidur lagi hari berikutnya tobat lagi. Jadi setiap harinya tuh bersih. Nah, hati yang bersih itu seperti itu. Makanya teman-teman kalau udah kotor-kotoran mandi lagi. Semoga meninggalnya itu ketika dalam keadaan bersih mandi. Maksudnya kalau teman-teman hari ini tiba-tiba, aduh takutnya ada maksiat, ya udah tobat lagi. Biar semoga meninggalnya tuh dalam keadaan bersih, tobat, dan semoga hatinya tuh selalu terjaga oleh tobat, selalu terjaga oleh kebersihan. Jadi maksiatnya tuh langsung, oh ya Allah maafin ya, takutnya ada dosa hari ini, takutnya saya ngomongin orang hari ini, takutnya saya ngomong kasar hari ini, takutnya saya menonton film kotor hari ini, takutnya mata saya nggak terjaga hari ini. Selalu tobat gitu. Nah, itu ciri-ciri hati yang bersih itu memiliki jiwa yang tawakal. Ala rabbihim ya tawakkalun. Ya, tuh. Itu teman-teman. Kita rangkum dulu. Ya. Jadi hari ini kita bahas tentang meredam api ujub, menjaga hati dari kesombongan diri. Sebelum masuk materi, Zai, simpulkan dulu ya, bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur. Unsur jasad yang kita bisa lihat, jasad. Unsur akal, bisa kita lihat juga, orangnya pintar, cerdas, akal. Unsur hati, unsur kolbu. Nah, kalau unsur hati, kolbu nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan, oh ini orangnya baik nih, humble gitu ya. Ngomongnya baik, oh berarti hatinya bersih, baik orangnya. Itu hati yang bersih, kolbu. Terus kata Rasulullah tadi dalam hadis, kalau misalkan hatinya sakit, semuanya bakal sakit. Kalau hatinya sakit ya jangan salah kalau orang itu sombong, misalkan ya mudah marah, mudah dengki, ngomongnya kasar ya karena hatinya bermasalah. Hati itu seperti tanaman kata Rasulullah. Jadi harus dirawat gitu. Nah, gitu ya. Dirawatnya dengan apa? Dirawatnya dengan yang tadi, yang hati kolbun kolbun salimun. Nah, sebelum masuk ke situ saya rangkum lagi. Hati itu terbagi menjadi berapa? Tiga bagian. Kualitasnya ada tiga bagian. Kualitas yang pertama, kolbun mayitun. Hati yang mati yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Ciri-ciri hati yang mati itu orangnya susah dinasehatin, bahkan diperingatin pun nggak ada efeknya, nggak ada responnya, susah banget. Nah, itu. Yang kedua, ada kolbun maridun. Kalau kolbun maridun, hati yang sakit. Apa aja hati yang sakit? Tadi ada 5 kita bahas. Pertama, dia tidak merasa nikmat ketika beribadah. Beribadah tuh cepet, sholat tuh cepet, zikir pun sedikit gitu. Beres sholat langsung cek HP. Wah, jadi kalau dengar notif HP tuh kayak dapat hidayah. Wah, jadi maksudnya tuh kayak contoh ya, habis sholat harusnya zikir dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, karena ada notif HP, langsung, HP dulu, kayak dapat hidayah gitu. Wah, jadi HP-nya tuh gercep banget. Apa yang seharusnya zikir ditinggalin, tapi ada notif HP, wah gercep banget. Nah, ini tidak merasa nikmat ketika beribadah. Terus ketika baca Quran sama, baru Bismillah kadang, duh kok udah nggak enak duduk ya, duh kok ini nggak enak ya, udah males gitu ya nih orang tuh. Berarti lagi sakit hatinya gitu ya.
gitu. Terus misalkan berbuat baik, misalkannya tidak merasa nikmat berbuat berbuat baik. Itu contoh berbuat baik sama orang, tiba-tiba minta imbalan, ingat gak kemarin kamu pernah dibantuin aku, ayo dong bantuin aku lagi sekarang. Jadi harus ada imbalannya, nggak boleh gitu. Tadi ada 5, tidak merasa nikmat ketika beribadah, pesimis dalam berdoa. Hati-hati ya teman-teman, kalau udah hijrah selalu berprasangka baik sama Allah, berdoalah sebanyak mungkin, tapi intinya kata Ustaz dari Hidayah itu harus yakin aja dengan doa yang kita panjatkan. Kalau ada pesimis, itu berarti ragu-ragu keimanan kita kepada Allah. Tuh ya. Yang ketiga tadi, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Nah, ini hati-hati banget. Makanya kata Zai tiap hari tobat ya. Takutnya ada dosa hari ini yang kita lakukan. Nah, nanti tidur nih. Tidur, tobat dulu. Wudhu, sunnah dulu, langsung tobat dulu. Tobatnya gimana ya? Udah istighfar aja ya Allah, astagfirullahaladzim. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tobat aja. Terus yang keempat, sulit memaafkan kesalahan orang lain. Berat gitu dia memaafkan kesalahan orang lain. Padahal udah lama kasusnya, kejadiannya udah lama, tapi masih diungkit-ungkit, nggak mau dimaafkan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Yang kelima, sering mengalami keluh kesah, mudah mengeluh. Itu di dalam surat An-Najm 39-40. Nah, yang terakhir tadi kolbun salimun, hati yang sehat. Hati yang sehat tadi yang pertama, yang di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Yang pertamanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dia tuh rindu banget sama Allah, selalu semangat ibadahnya ketika Allah panggil Allah Akbar, langsung gercep sholat tepat waktu, doanya lama sambil nangis, zikirnya lama gitu ya. Nah, ini tandanya hatinya tuh bersih, selalu ada rindu sama Allah. Hijrahnya luar biasa, ikut kajiannya aktif banget, belajar agamanya semangat banget. Nah, ini kalian ini ya, kalian yang hadir di sini nih termasuk qalbun salimun, insya Allah ya, semangat belajarnya. Nah, yang keduanya tadi, wa idza tuliyat alaihim zadatum imana, ayatuhum zadatum imana. Mudah mendengarkan nasihat, sangat terbuka mendengarkan nasihat. Nah, yang ketiganya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang tadi, dia selalu tobat, selalu tawakal, gak pernah lepas dari yang namanya minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang lain, minta maaf sama dirinya kalau misalkan dirinya melakukan maksiat. Seperti itu ya. Barakallahu li walakum. Nah, udah setengah jam aja ya materinya. Selanjutnya kita insya Allah mungkin dikembangkan nanti ke MC, mungkin akan ada tanya jawab atau bagaimana nanti ya. Cukup segitu aja materi yang saya sampaikan. Nah, terhindar dari sombong tuh sebenarnya mudah, asalkan hati kitanya hidupkan Allah aja nih di dalam diri kita dengan tadi kolbun salimun al-anfal ayat kedua ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Kak Kia, kepada MC. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Zai yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, teman-teman memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan, izin membacakan ya Siap, pertanyaannya. siap, siap. Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz Afwan. Sebelumnya saya Asti atau Ra dari S21 ingin bertanya Ustadz, bagaimana nih caranya agar kita lebih dekat dengan Allah? Syukron jazakallah khairan kasiran Ustadz. Baik. Bagaimana caranya agar kita dekat dengan Allah? Jawabannya ada dua. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita dekat dengan Allah? Yang pertama, hati kita ini seperti loker gitu, teman-teman. Hati kita ini seperti loker.
Jadi banyak penyimpanannya. Maksud banyak penyimpanan tuh gini maksudnya. Teman-teman misalkan ya, hatinya tuh cinta dengan orang tua, oh disimpan nih di hati, orang tuanya disimpan di hati, cinta dengan pekerjaan teman-teman, cinta dengan rumah teman-teman, cinta dengan kamar teman-teman, cinta dengan mungkin ya ada langganan tukang bakso, misalkan tukang makanan yang favorit, jadi jatuh cinta dengan makanan itu, jadi masuk ke banyak hati kita tuh seperti loker. Nah, dari loker-loker itu harus ada yang diutamakan, harus ada yang diataskan sekali. Siapa? Allah SWT. Makanya pertanyaannya, cinta siapa di dalam hati diri teman-teman tuh? Kalau teman-teman cinta sama Allah, pasti Allah itu akan cinta banget sama teman-teman. Jadi contoh seperti ini ya, hati itu kan ibaratnya tuh iman kita gitu. Iman kan suka kadang naik turun ya. Nah, hati kita tuh sama. Kadang pengen dekat sama Allah, kadang Allahnya kadang dilupain gitu ya, tapi kadang ya Allah aku ingat lagi sama Allah, berdoa lagi sama Allah ketika lagi ada masalah, dekat lagi sama Allah ketika lagi bahagia, kadang Allahnya lupa misalnya. Hati kita tuh gitu juga naik turun. Nah, hati itu kata Rasulullah tuh seperti buah-buahan. Hati itu seperti, bukan kata Rasulullah, kata para ulama, mohon maaf. Kata para ulama itu hati itu seperti buah-buahan. Maksudnya apa? Ada buah yang luarnya tuh seperti terlihat enak, cantik. Tapi ternyata pas dibuka, dirasain buahnya tuh asem, gak enak. Ada juga orang-orang yang hatinya, fisiknya itu kelihatan ibadahnya bagus, doanya bagus, tapi hatinya itu nggak dekat sama Allah. Jadi luarnya doang bagus. Luarnya kelihatan banget dia ibadah. Tapi hatinya kadang misalkannya mohon maaf melakukan maksiat. Kalau lagi sendirian masih tetap dilakukan gitu. Hatinya tuh nggak ada Allahnya. Nah orang seperti ini meskipun ibadahnya terlihat bagus. Tapi kalau hatinya tidak ada Allahnya muraqabah tuh ya. Antakbudallah fa'ana katarafa inam takun tarafa inahu yarok. Allahnya tuh nggak dihadirkan di dalam hatinya. Itu bakal susah dekat dengan Allah. Nah, ciri-cirinya tuh ya orang-orang munafik seperti di dalam surah Al-Munafikun. Ciri-cirinya tuh dia tuh paham agama, dia tuh tahu hukum ini tuh dosa tapi tetap dilakukan. Nah, orang seperti ini itu susah nanti dekat sama Allahnya. Terus bagaimana Zai? Kalau misalkan kita termasuk orang seperti itu, maka dirawat. Hatinya dirawat dengan cara apa? Belajar agama. Dengan cara belajar agama agar kita dekat dengan Allah. Karena kalau kita pengen dekat dengan Allah, ya kita harus belajar agama yang Allah pegang, agama Islam ini. Nah, itu ya, belajar agama agar dekat dengan Allah. Yang kedua, sering bergabung dengan orang-orang solih. Sering bergabung dengan orang-orang solih. Teman-teman di sini yang online, Zai, wallahualam ya, ini dari mana aja, Zai harap di grup ini, kan ada grupnya ya, di grup ini saling berteman gitu. Menumbuhkan ukhuwah. Agar apa? Agar sama-sama kita sama-sama berjuang untuk dekat dengan Allah bareng-bareng. Nah, jadi setelah ini, cobalah teman-teman berteman ya, dengan siapapun, terutama yang hadir di sini nih. Karena kita semua sama di sini sedang hijrah, sedang memperbaiki diri. Nah, bertemanlah agar kita punya penyemangat. Yang ketiga, eh, cobalah untuk, ini kata Ustaz Hanan Ataki ya, cobalah untuk selalu eh, apa ya, libatin Allah dalam melakukan apapun di dalam surah Al-Imran dalilnya ayat ke-8. Di dalam surah Ali Imran dalilnya ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladun karahmah. Jadi selalu libatin Allah dalam melakukan apapun. Teman-teman mau kuliah, libatin Allah agar di kuliah teman-teman bisa jaga diri, gak melakukan maksiat. Teman-teman kalau mau bekerja, libatin Allah agar bekerjanya jujur, tidak bohong. Teman-teman kalau ngomong, libatin Allah agar ngomongnya tuh gak ngomong kasar, gak menghina. Teman-teman kalau misalkan mau sholat, libatin Allah agar sholatnya tuh nggak pikiran kemana-mana, nggak tergesa-gesa. Jadi maksud libatin Allah tuh harus ngerasa, oh Allah tuh lagi ngeliatin kita nih, Allah tuh lagi ada di dalam diri kita. Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana cara mengenal Allah? Itu di dalam surat Toha ayat ke 14 halaman kedua, pokoknya paling atas. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini kata Allah sendiri ya.
Innani anallahu la ilaha illa. Innani anallah. Ini aku adalah Tuhan kamu, Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Ana fa'budni. Dengan cara apa kau bisa mengenal aku? Wa aqimis sholata li dzikri. Dengan cara sholat kamu bisa dzikri mengenal aku. Nah, teman-teman, maksud sholat di sini itu bukan hanya sholat wajib aja. Teman-teman tahajud, misalkan sholat duha, memperbanyak sholat lah, sholat sunnah, itu bisa mengenal Allah. Meskipun teman-teman belum, meskipun ya mohon maaf, kita belum bisa meninggalkan maksiat, setidaknya jangan tinggalkan sholat. Kalau kita ngerasa maksiat ini belum bisa ditinggalkan, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu pintu hidayah. Sholat itu ada Allah di sana di dalamnya gitu. Jadi meskipun diri kita kotor banyak maksiat, jangan tinggalin sholat. Ya, siap. Itu kata Allah sendiri. Innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada yang layak disembah kecuali aku. Fa'budni. Sembahlah aku. Dengan cara apa? Waqimis sholat li dzikri. Waqimis sholat. Dirikanlah sholat. Li dzikri. Untuk mengingat aku tuh dengan sholat. Nah, makanya jangan heran kalau misalkan sholat kita tergesa-gesa, sholat kita masih banyak gak fokus, kok kita tuh kayak gak deket-deket sama Allah terus ya? Ya sholat kitanya gimana dulu kualitasnya? Kalau sholat kitanya kualitasnya masih tergesa-gesa, main-main gitu ya, fokusnya kemana-mana ya. Bagaimana untuk mengenal Allah? Harus ada sopan santunnya, harus ada adabnya sholat tuh. Karena kita mau bertemu dengan Allah di sholat itu. Ya, Allah alam bisawab. Yuk, mau siapa lagi? Ya Allah, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari grup Milad Ashbul. Izin bertanya, apakah ada amalan supaya memudahkan kita memaafkan kesalahan orang lain? Terkadang mau memaafkan namun selalu mengingat kesalahannya. Syukron, jazakallah khairan. Ya, bagus karena bila apakah ada amalan yang bisa memudahkan kita memaafkan orang lain? Kalau amalan apa ya sebenarnya sih? Kalau ngomongin untuk memaafkan orang lain itu sebenarnya balik lagi kepada diri kita ya. Karena eh, diri kita yang mengolah perasaan itu. Kalau teman-teman mengelola perasaannya ya terlalu diingat-ingat terus ya memang susah untuk dimaafkan meskipun teman-teman rajin ibadahnya, rajin beramal solehnya, tapi hatinya tuh masih selalu ngungkit-ngungkit kesalahan orang, jadi susah untuk memaafkannya, ketabrak lagi amal solehnya itu. Nah, pertanyaannya apakah ada amal soleh yang bisa ini ya memudahkan kita memaafkan orang lain? Wallahu alam ya, saya belum nemu amalan khusus untuk bisa memaafkan orang lain karena kan itu balik lagi kepada diri kita. Tapi gini, meskipun wallahu alam ya, saya belum nemu apakah ada amalan khususnya, tapi teman-teman kalau mengingat masa lalu itu nggak ada artinya tuh. Meskipun teman-teman nanti menikah nih, mohon maaf ya, teman-teman akan ada masanya kan menikah. Kalau suami teman-teman tiba-tiba nanya kepada teman-teman, masa lalu kamu gimana sih? Itu kata para ulama, teman-teman boleh berbohong dan gak perlu dijawab. Sampai para ulama tuh membolehkan itu karena kenapa? Ngomongin masa lalu tuh nggak ada efeknya gitu. Yang lalu ya udah yang lalu aja. Meskipun ya kan saya belajar tentang ya pernikahan sih dikit gitu ya. Terus juga eh, nah, saya dapat kata para ulama tuh gini, itu termasuk di kitab Ibnu Qayyim juga ada. Ketika ada calon suamimu atau calon istrimu gitu ya, nanya tentang masa lalu, itu boleh berbohong. Boleh kayak misalkan, oh aku baik masa lalunya gitu ya, nggak pernah ngelakuin AB, boleh berbohong. Karena takutnya kalau diceritain masa lalu malah jadi rasa cinta antara pasangan itu mudar. Nah, artinya bukan cerita itu ya. Artinya kenapa para ulama itu membolehkan berbohong tentang masa lalu? Artinya masa lalu itu kalau kita ingat-ingat terus tuh nggak ada perubahan, nggak ada efeknya. Jadi biarkanlah udah. Nah, kadang yang memberatkan kita untuk memaafkan masa lalu itu diri kitanya, hati kitanya. Karena mungkin, wallahu alam ya, mungkin kita selalu overthinking gitu. Jadi keinget terus masa lalu dia tuh, masa lalunya tuh buruk gitu ya, tentang dia tuh buruk terus di dalam pikiran dia tuh overthinking.
Kalau di dalam psikologi itu ada tentang pembahasan we over namanya. Ini ada kedengaran suara Zai? Bentar, bentar. Cek satu dua. Ada suara Zai? Oh, ada. Nah, kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya we over. Apa we over itu? Jadi terlalu berlebihan dengan segala apapun. We overthinking, over information, over masa lalu misalkannya karena masa lalunya sakit banget. Jadi di pikirannya tuh tentang masa lalu sampai berlebihan mikir tentang masa lalunya itu. Overthinking. Dirinya pun jadi gak menerima. Nah, bagaimana cara memaafkan masa lalu? Maka atur hidup kamu, atur hidup kita ini, atur hidupmu, hilangi masa lalumu gitu lah. Jadi atur kalau misalkan yang dulunya sering keinget terus nih kesalahan dia, dan sekarang mulai atur eh, jauhin kesalahan dia, maksudnya kayak mulai hapus kesalahan dia, selalu ingat oh dia juga manusia, dia juga pernah berbuat salah, oh dia juga khilaf gitu ya, oh mungkin dia juga sama karena yang namanya mungkin pada saat itu posisinya dia mungkin lagi emosi, jadinya dia berbuat salah tapi bikin sakit hati, oh nggak apa-apa, namanya juga dia manusia, namanya juga manusia, namanya juga manusia gitu ya. Selalu di pikiran kita tuh dikasih makan itu, oh, namanya juga manusia pasti gak lepas dari kesalahan, tapi insya Allah semoga hari ini ada perubahan dan saya pribadi pun insya Allah udah ikhlas, aku ikhlas gitu ya. Selalu tepuk diri, tepuk dada kamu, aku ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus diatur nih diri kita. Serius teman-teman, kalau ingat masa lalu terus nanti nggak akan maju-maju. Kita terpenjara, terjebak dalam pikiran masa lalu. Mengingat terus kesalahan orang yang lalu akan terjebak nantinya nggak akan maju-maju. Siap? Wallahu a'lam bishawab. Yuk, masih apa lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Waalaikumsalam. dari Ashbu 3. Baik, Masya Allah. Cara supaya tidak punya penyakit hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain atau berbangga diri oleh kebaikan yang dilakukan. Syukur Ustaz. Baik. Bagaimana caranya agar kita tidak berbangga diri atau merasa lebih baik dari orang lain? Nah, ada quotes gini dari Guru Zai. Kalau misalkan teman-teman, kalau misalkannya gini, kalau kita lagi ngomongin orang, artinya tuh sebenarnya kita tuh yang buruk. Jadi maksudnya gini, kalau kita lagi ngomongin keburukan orang, sebenarnya yang paling buruk itu kita. Tapi kalau misalkan eh, kita lagi ngomongin kebaikan orang, sebenarnya yang paling baik tuh emang mereka. Ngerti kan? Sekali lagi nih, sekali lagi. Kalau kita lagi ngomongin orang, berbangga diri, ngerasa paling baik. Terus ngomongin orang, keburukan orang, sebenarnya yang paling buruk tuh kita. Sebenarnya yang paling buruk tuh kita daripada orang lain yang kita omongin. Dan kalau misalkan ada orang nih, soleh banget, baik banget, kelihatan baik banget gitu ya, luar biasa banget. Memang betul, dia tuh memang baik, aku tuh emang buruk gitu. Aku tuh emang kurang. Nah, jadi selalu menanamkan tuh merasa kurang. Nah, kualitasnya tuh seperti itu. Jadi selalu merasa kurang. Nah, sekarang bagaimana agar terhindar dari rasa ujub seperti itu? Gini ya, teman-teman. Kita ini ya dilahirkan itu dibantu oleh orang lain. Teman-teman lahir dibantu orang lain nggak apa keluar sendiri? Ya maksudnya kan nggak mungkin juga keluar sendiri. Dibantu oleh orang lain. Bahkan sampai kita dewasa pun dibantu oleh orang tua. Kita mau sekolah pun ya dibantu oleh orang lain. Teman-teman kalau sekolah, nggak ada orang lain di sekolahnya, nggak ada teman, nggak ada guru, teman-teman bisa belajar nggak? Kita tuh bisa seperti ini karena ada jasa orang lain. Teman-teman misalkan bekerja, dapat gaji, itu karena ada orang lain. Teman-teman kalau nggak ada kantor, nggak ada tempat kerja, nggak ada yang ngasih gaji, gimana kita dapat gaji? Gimana kita dapat kerja? Karena ada orang lain. Bahkan meninggal pun kita dibantu orang lain. Lahir dibantu orang lain, hidup dibantu orang lain, meninggal pun dibantu orang lain.
Kalau teman-teman merasa lebih baik gitu ya, teman-teman merasa ada rasa ujub gitu ya, seperti itulah lebih baik. Gitu ya. Kita tuh semuanya tuh bergantung dengan orang lain. Gak boleh begitu. Kalau kata Allah tuh seperti ini. Aduh, itu surat apa ya? Ayatnya seperti ini. Fa'ina tadhabun. Kata Allah tuh Allah tuh ngasih sindiran halus ya. Fa'ina tadhabun. Artinya tuh, kamu tuh mau kemana? Kamu tuh mau pergi kemana? Ujung-ujungnya tetap balik lagi sama Allah. Fa'ina tadhabun. Kata Allah, fa'ina tadhabun. Kamu tuh mau kemana? Misalkan yang ngerasa paling baik. Hei, kamu mau kemana? Ujung-ujungnya pas balik lagi sama Allah semuanya sama. Bahkan pas dikumpulkan kan kita semuanya telanjang bulat. Semuanya sama. Fa'ina tadhabun. Kamu ngerasa bangga diri fa'ina tadhabun. Mau kemana sih kamu tuh? Kalau udah meninggal sama di tanah juga. Terus kata Allah juga, misalkan kita merasa lebih baik, fa'ina tadhabun, kata Allah, kamu ngapain sih merasa lebih baik? Kamu sama makan nasi juga. Hidup juga menghirup udara segar dari saya juga yang berikan. Allah juga yang berikan. Terus apa yang mau kamu sombongkan gitu kata Allah. Fa'ina tadhabun. Kamu tuh mau kemana sih? Sombong banget gitu. Kayak gitulah bahasanya. Misalkan contoh lagi. Fa'ina tadhabun misalkan ya. Rasa sombong diri. Fa'ina tadhabun. Hei, kamu tuh mau kemana sih? Kamu sama kan misalkan mohon maaf ya. Sama buang kotoran juga yang namanya manusia juga. Sama dengan manusia lain juga. Terus kamu sombong apa? Kita ini, ya biar tidak merasa ujub. Ini kata Allah di ayat berikutnya di surat apa ya tentang aib itu. Aduh, Allah itu kita ini hebat itu bukan karena skill kita teman-teman. Kita ini hijrah itu bukan karena kita udah berusaha menjaga diri lebih baik bukan. Itu karena Allah aja menutup aib kita. Jadi jangan merasa ya betul agar kita tidak merasa lebih baik ya ingat kita ini sebenarnya tuh banyak dosa, cuman Allah tutup aja. Coba teman-teman bayangin. Di dalam surat Al-Hajj ayat 47 sama Al-Ma'arij itu ta'amudul malaikat wa ruhul yang kana miqdaruhu khamsina alfasana. Setiap dosa atau aib yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, teman-teman melakukan maksiat nih, sembunyi-sembunyi. Itu kalau nggak ditobati ya, kalau nggak ditobati, itu di akhirat tuh akan ditontonkan. Dan itu ditontonkan tuh sama seluruh umat manusia. Bayangin, kalau teman-teman di dunia merasa lebih baik, merasa paling soleh, merasa paling pintar, merasa paling keakuannya pengen diakui. Tiba-tiba di akhirat semua aibnya dilihatin, gimana respon orang tua teman-teman? Gimana respon teman-teman, lingkungan teman-teman? Mungkin responnya akan gini, gak nyangka ya, aku kira dia tuh di dunia tuh soleha, aku kira dia tuh di dunia tuh paham agama baik, ternyata kalau lagi sendiri, auzubillah, maksiatnya luar biasa. Nah, karena maksiat kita ditutupi Allah, aibnya ditutupi Allah, makanya kita terlihat baik-baik aja. Coba kalau Allah buka, udah hina banget diri kita ini sama Zai juga. Coba kalau aib Zai dibuka sama Allah, mungkin gak ada yang ngikutin Zai, gak ada yang dengerin ceramah dari Zai, gak ada yang mau nurut sama Zai. Zai bisa seperti ini karena Allah tutupin aib Zai. Makanya Zai, berterima kasih gitu sama Allah. Gak ngerasa, ini karena kehebatan Zai. Enggak boleh gitu. Suatu saat kalau Allah buka aibnya, baru tahu rasa nanti. Ya, nah, jangan seperti itu. Kita ini hebat karena Allah menutupi aib kita. Ya, Allah alam bisawab. Yuk, mau berapa lagi? Tadi saya dulu, Ustaz, kalau boleh pertanyaannya. Ya, boleh, 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 boleh. Silahkan. Baik, dan selanjutnya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Aulia Aziza Safira dari Ashbul 2. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak selalu merasa pesimis ketika berdoa kepada Allah? Syukran Ustadz. Bagaimana caranya agar kita tidak pesimis berdoa kepada Allah SWT? Teman-teman, kalau teman-teman berdoa misalkan ya Allah, aku pengen umroh misalkan ya Allah, aku pengen
jadi orang yang kaya raya misalnya. Ya Allah, aku pengen sukses. Ya langsung aja berdoa sama Allah. Ya Allah, aku pengen sukses. Dah, berdoa sama Allah. Biar Allah kasih cara yang terbaik. Biar Allah kasih juga waktu yang terbaik. Nah, jangan sampai nih ya. Saya takutnya pesimis itu berawal dari berdoanya kurang kurang baik, adabnya tidak ada. Karena di dalam kitab di Kifatul Muin itu ada berdoa itu harus ada adabnya. Contoh, teman-teman berdoa pengen sukses. Teman-teman tuh berdoanya tuh gini, ya Allah, aku pengen kuliah di tempat A. Ya Allah, aku pengen kerja di tempat B. Ya Allah, aku pengen punya laptop biar aku bisa belajar semangat. Ya Allah, aku pengen punya motor bagus. Ya Allah, aku pengen punya rumah mewah. Andaikan kalau malaikat bertanya, kamu kok doanya banyak banget, emang pengen jadi apa? Pengen jadi orang sukses? Ya udah, berdoa aja sama Allah, ya Allah, aku pengen jadi sukses. Jangan, ya Allah, aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, ya Allah, tolong segerakan ya. Itu bukan berdoa namanya. Itu ngatur Allah. Itu mah ngatur Tuhan berarti. Takutnya gini ya, bukannya nggak boleh. Sekali lagi, bukannya nggak boleh. Takutnya kalau nggak dikabulkan sama Allah, takutnya malah jadi pesimis deh. Kok nggak jadi kuliah di sini ya? Kok nggak jadi kerja di sini ya? Takutnya jadi pesimis. Makanya kata Zai, ya udah kalau pengen sukses berdoa aja sama Allah. Ya Allah, aku pengen sukses biar nanti Allah kasih jalannya. Gak mesti teman-teman kuliah di tempat A misalkan ya. Ya Allah, tolong ya, aku pengen kuliah di tempat A karena kalau aku kuliah di tempat A aku bakal sukses. Kata siapa? Kata siapa kalau Anda kuliah di tempat A bakal sukses? Hmm, gitu. Contoh lagi, ya Allah, aku pengen kerja di tempat A ya, karena kalau aku kerja di tempat A gajinya lumayan besar, aku bisa beli rumah besar, aku bisa sukses. Kata siapa kata siapa kerja di tempat A bakal sukses? Kita ini nggak tahu tentang masa depan. Makanya berdoa aja sama Allah, ya Allah, aku pengen sukses. Biar Allah kasih cara yang terbaik dan waktu yang terbaik juga. Yang penting kita tercapai jadi sukses. Gak mesti harus kuliah di tempat A. Mungkin bisa jadi kuliah di tempat B, ternyata jalan suksesnya emang kuliah di tempat B. Nah, gitu. Agar kita bisa terhindar dari pesimis ketika berdoa, langsung aja berdoa. Ya Allah, aku pengen umroh. Biar Allah nanti kasih jalannya. Nah, ya Allah, aku pengen sukses. Biar Allah kasih jalannya. Nah, jadi kita ini doanya harus ada adabnya, teman-teman. Jadi kayak misalkan berdoanya, boleh teman-teman berdoa banyak. Tapi masalahnya kalau Allah nggak kabulkan, teman-teman jangan berprasangka buruk. Teman-teman boleh berdoa sebanyak-banyaknya boleh, tapi kalau nggak dikabulkan, misalkan ya, jangan berprasangka buruk. Mungkin Allah punya rencana baik. Kalau teman-teman misalkan pengennya dikabulkan sesuai doa teman-teman, berarti itu mah bukan doa. Namanya ngatur Tuhan. Kita ini berdoa itu sama Allah, Tuhan kita. Jangan samakan Tuhan kita itu seperti pembantu, seperti babu, jangan ngatur gitu. Ya udah gimana Allah aja. Nah, paham ya? Itu tentang tauhid. Jadi gitu, Zai. Zai mintanya agar kita doanya bisa selalu optimis, serahkan aja kepada Allah. Gini quotesnya. Aku punya rencana, kamu punya rencana, kita punya rencana, tapi rencana yang terbaik rencana siapa? Rencana Allah. Jadi ya udah, gimana Allah aja gitu. Tapi kita punya rencana tetap harus ada. Tapi rencana yang terbaik ya rencana Allah. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Ashbul 3 izin bertanya Ustadz Zai, bagaimana caranya itu agar kita tidak mudah mengeluh akan keadaan Ustadz? Bagaimana agar kita tidak mengeluh tentang masa depan? Gitu. Oh iya, siap. Bagaimana nih agar caranya, bagaimana agar caranya, sama aja ya, bagaimana caranya agar, maaf, ini udah belum minum kayaknya. Ah, bagaimana caranya agar kita tidak mengeluh? Ini, yang tadi Zai jelasin tuh di dalam surat apa ya tadi itu? Oh, An-Najm ya, ayat 39, ayat 40. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya tuh gini, ini kata Allah ya, kata Allah, bukan kata Zai, bukan kata Rasul, bukan, ini kata Allah nih. Kata Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Rezeki itu atau masa depan itu ya,
Itu tergantung seberapa banyak manusia ingin berikhtiar. Seberapa banyak manusia selalu optimis, bergerak. Orang yang mengeluh itu gak akan dapat apa-apa. Cuman dapat waktu yang habis aja. Itu kata Allah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan setiap perjuangan manusia itu akan ada hadiahnya, kata Allah. Akan ada hasilnya. Gak ada semua pengorbanan manusia yang dilakukan, itu gak ada buahnya, gak ada. Itu kata Allah sendiri pasti ada buahnya. Contoh ya. Teman-teman pengen jadi seorang pengusaha muda. Maka teman-teman optimis. Jangan mengeluh. Contoh optimisnya seperti apa? Ikut seminar bisnis misalkan. Di dalam kuliahan ada organisasi bisnis, ikutan. Di kampung teman-teman atau di tempat teman-teman ada seminar bisnis, ikutan. Ada nyobain penjualan misalkannya di lapangan mana, ikutan. Coba gabung ke sana. Aktif gitu. Makin banyak bergerak, ikut sana, ikut sini, ikut sana. Peluang menjadi seorang pembisnis pun besar. Beda dengan orang yang pengen jadi pembisnis, tapi hanya impian angan-angan di kamar aja. Di kamarnya, ya Allah, aku pengen jadi pembisnis. Udah aja nggak gerak gitu. Makanya bahasa kasarnya tuh kalau kata guru saya seperti ini. Orang yang banyak menghalu tuh gak usah harap ingin sukses gitu. Orang yang banyak menghalu, orang yang banyak ini tamparan aja gitu. Ini tamparan aja. Orang yang banyak menghalu tuh jangan harap ingin sukses. Karena pintu sukses itu didapatkan oleh orang-orang yang mau bergerak, yang mau optimis. Terus deh bagaimana kalau misalkan kita capek gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita capek? Kata Rasulullah juga sama. Rasulullah ketika dakwah itu capek juga, makanya selalu curhat cerita sama Khadijah. Nah, ini kata Khadijah. Kata Khadijah nih, luar biasa ya lucunya mereka tuh. Kata Khadijah, Rasulullah itu kalau capek, langsung tiduran di pangkuan aku. Langsung tiduran di pangkuan aku, langsung cerita, ngobrol gitu. Maksudnya apa? Kata para ulama, kalau teman-teman lagi capek, jangan dipendam sendiri, jangan dipendam sendiri. Jadi teman-teman cobalah curhat ke siapa gitu. Nah ini biasanya penyakit introvert nih yang suka gini mendem-mendem sendiri, jadinya capek sendiri gitu kan. Nah jangan, kalau lagi banyak masalah jangan dipendam sendiri. Nanti membengkak di otak kita capek. Cobalah curhat sama Besti atau sama Mama atau sama Papa gitu ya. Atau curhat di WA sendiri misalkan yang ngechat WA sendiri yang penting diluapkan lah gitu. Nah, kata Khadijah tuh gitu, kalau Rasulullah tuh lelah gitu ya. Dia tuh suka di pangkuan aku, suka cerita. Dan aku ngedengerin gitu. Didengerin tuh luar biasa. Dan efeknya, ya beres capeknya hilang, besoknya lanjut lagi berjuang. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ada rasa capek, istirahat aja. Jangan dipaksain. Dan istirahat di sini, coba minta solusi. Jadi istirahatnya itu bukan istirahat hanya diem aja, misalkan kayak minta solusi, curhat ke teman, misalkan ya ngobrol sama orang tua, misalkan ngobrol sama guru, misalkan itu salah satu obat lelah kita ngobrol. Ternyata pas udah ngobrol dapat solusi, oh semangat lagi nih, semangat lagi, oh langsung bergerak lagi. Ya aku banget besar introvert, nah gitu ya. Boleh sih jadi introvert sebenarnya, cuman jangan introvertnya jangan berlebihan ya kayak di Jepang tuh. Di Jepang itu ada istilah apa ya bahasanya tuh introvert yang berlebihan itu jadi eh, mengurung di kamar dengan HP aja dunianya tuh nggak boleh gitu. Di Jepang tuh banyak kasus gitu. Sekarang tuh malah kasus yang gitu banyak yang penyakit jadinya untuk masa depan negaranya. Nah, gitu ya. Boleh introvert gitu maksudnya tuh, cuman jangan berlebihan ya. Tetap harus punya teman ngobrol. Jangan dipendam semuanya sendiri. Kita ini hidup sosialisasi. Ya, kalau ngomong sendiri ya silahkan sih kalau bisa kalau pengen ngomong sendiri ya harus lagi sendiri gitu karena kalau di tempat umum takutnya disangka orang gila. Maksud saya jadi kalau mau ngomong sendiri ya udah aja sendiri aja karena kalau lagi di tempat umum ngomong sendiri kan serem juga. Jadi orang-orang berpikirnya ini kayaknya udah stres orang. Jadi ya udah sendiri aja ya siap ya. Tuh kalau lagi capek silahkan istirahat. Siap. Allah malam bisawab.
Sama-sama dapat terjawab ya Kak Feby. Baik, ikhwat wa akhwat fillah, alhamdulillah berakhirnya sesi jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan kajian akbar kita pada malam hari ini. Saya Kia selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Zai yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmunya bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustadznya. Dan Amin, saya amin. juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para media partner yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan kepada seluruh member Asyababul Ilmi atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok di kajian hari ke-6 bersama Bang Tengku Sakra dengan jadilah versi terbaik kita di sisi Allah. Baik teman-teman, sebelum acara ini benar-benar ditutup, mari kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Ustaz Zaid. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Satu dua. Ada suaranya? Ngelag, maaf. Ya, tadi tadi apa Kak Kia? Insya Allah, sebelum acara ini benar-benar ditutup, mari kita bersama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Ustaz Zaid. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Mohon maaf ya tadi ngelag. Yuk kita berdoa dulu, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Takutnya ada dosa hari ini. Takutnya di kajian hari ini ada niat yang salah juga. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibur da'wat. Allahumma rabbana innaka ta'lamu anna hadihil qulub. Ya Allah, bimbinglah hati kami. Rabbana atina. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها وعدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, baik yang tersembunyi, baik yang mungkin dilakukan tanpa disadari. Rabbana dhalamna anfusana wa inna taghfir lana, mohon Ka'ala berikan maghfirahmu, ampunan bagimu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, karena kalau saja dosa kami tidak diampuni, minal khosirin, kami termasuk orang-orang yang rugi, tersesat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami takdir baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah, lindungilah kami dari wa qina adzabannar, azab-azab ujianmu yang akan terjadi. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, terima kasih banyak, dan pesan terakhir dari Zai, kalau teman-teman serius ingin dekat dengan Allah gitu ya. Kalau teman-teman pengen benar-benar dekat dengan Allah, niatin malam ini bangun tahajud. Malam ini malam apa? Malam Kamis ya. Nah, coba bikin alarm lah. Coba tahajud malam ini. Ya, so diniatin sekarang. Niatin tahajud. Ya, siap? Allah Alhamdulillah. Silahkan Zai kembalikan lagi kepada Kak Kia. Sekali lagi saya mewakili seluruh jajaran
Syababul Ilmi pada malam hari ini. Minta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada kesalahan dan tindakan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu mudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. See you besok hari, ikhwat waqat fillah, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin boleh foto bersama untuk dokumentasi? Ya, ya boleh boleh. Boleh, baik. Semua teman-teman boleh on cam, yang kita bareng-bareng ya untuk dokumentasi kajian malam hari ini. Ini Baik. ada gayanya. Asyabub apa ini tuh? Asyab Baik. mana? Asyabab hubul ilmi. Ya, ada gayanya nggak? Eh, Biasa aja gini. nggak ada susah tuh ya, Oh ya, kita siap, aja. siap. Baik, teman-teman, siap ya. Baik, satu, dua, tiga. Oke, makasih semuanya. Syukron atas malam ini dan syukron Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Kamsahamnida, kamsahamnida, kamsahamnida. Kamsahamnida, kamsahamnida. Ya udah, Zai boleh keluar. Izin. Ustaz. Dadah teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa sunat sebelum tidur ya. Usahain wudhu aja, minimal wudhu. Ustaz. Dadah, dadah. Assalamualaikum. Syukron Ustaz sekali lagi. Swadika, swadika, swadika. Dadah, dadah, dadah. Baik teman-teman, jangan lupa isi